Bisa dijelaskan tadi bagaimana tanggapan dari tim advokat pemohon terhadap ahli atau saksi yang dihadirkan dari termohon? Jadi kalau ahli kenapa kami tolak? Yang pertama menyangkut masalah surat kuasa. Dia tidak diberikan kewenangan untuk menghadirkan ahli. Jadi bicara masalah keperdataan di 1797 kalau tidak salah ya, 97. Jangan melampaui kewenangan karena tidak ada kewenangan untuk di persidangan ini untuk dia harus menghadirkan ahli, makanya kita anggap ya kita tolak. Nah, karena berbicara masalah tidak ada kapasitas dan kewenangannya itu tadi. Kalau menyangkut masalah saksi yang dihadirkan dari pihak kejaksaan sendiri ya, bagaimana tingkat independensinya kan gitu. Nah, silakan tambahkan. Jadi ya teman-teman wartawan, ini saya minta agar supaya diberitakan kemana-mana. Ini termasuk penegakan hukum yang berkepastian. Tadi kita lihat bersama bahwa ahli yang diajukan oleh termohon itu hanya berdasarkan surat kuasa dan surat tugas yang telah diregister di tanggal 8 ya, tanggal 9. Nah, setelah kami melihat dan mencermati hak-hak yang tertuang di dalamnya, baik di surat tugas maupun di dalam surat kuasa, ternyata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku pemberi kuasa tidak pernah sama sekali mengizinkan atau memberikan hak-hak kepada mereka-mereka tadi, para kuasanya, untuk menghadirkan ahli atau membawa ahli di dalam persidangan. Bayangkan betapa bobroknya penegakan hukum yang ingin dipertontonkan kepada kita semua. Tindakan-tindakan tadi ya kami anggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan, dan itu buruk bagi penegakan hukum kita. Itu yang pertama. Sehingga saudara-saudara tadi sudah cukup mendengarkan secara seksama bahwa kami menolak hal itu, dan bahkan kami diberi kesempatan pun untuk bertanya, kami tidak mau bertanya. Karena kenapa? Kalau kami bertanya, sama halnya itu kita mendukung sebuah penegakan hukum yang tidak benar. Dan itulah alasan-alasan kami. Nah, kedua, ada yang lebih lucu dan lebih aneh. Apa yang lucu dan aneh itu? Kuasa termohon tetap memaksakan diri untuk menghadirkan saksi yang berasal dari institusinya. Bagaimana mungkin? Iya kan? Tolong beritakan ini kawan-kawan. Pak Prabowo juga supaya melihat fakta ini, realita ini, betapa bobroknya penegakan hukum di kejaksaan ini. Iya kan? Dalam kondisi dia sebagai tergugat atau termohon, dia juga membawa saksi dari kejaksaan sendiri internalnya yang akan berupaya untuk membela-bela dirinya. Jadi sudah menjadi tergugat, ya, juga sudah menjadi tersangka, sudah menjadi tergugat, juga membawa saksi. Bagaimana mungkin dalam posisi tergugat, termohon juga berposisi sebagai saksi? Maka tadi saya katakan bahwa kesempatan untuk mengajukan membantah itu sudah dituangkan di dalam jawaban. Bagaimana mungkin jawaban itu akan keluar berkali-kali? Sehingga keberadaan saksi tadi kami tolak karena tidak berkenaan menurut hukum dan akan semakin memperlihatkan independensinya. Dia tidak akan independen dan keterangan akan bersifat subjektif dan akan cenderung membela termohon karena itu adalah institusinya. Demikian yang kami sampaikan. Tolong berilakan ya. Siapa kesimpulan besok, Pak? Ya. Nah, untuk kesimpulan besok, saya sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa kami telah menyiapkan struktur kesimpulan ya, yang baku, yang disadur dari hasil-hasil pemeriksaan selama kurang lebih berjalannya persidangan, dan kami telah mendapatkan poin-poinnya. Dan kami juga telah mendapatkan pelanggaran yang masif terkait dengan penetapan tersangka daripada klien kami. Tetapi untuk poin-poin pentingnya,
agar supaya teman-teman wartawan bersabar, besok kami akan sampaikan secara detail setelah penyerahan kesimpulan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya teman-teman, ada tambahan dari saya terkait SPDP yang katanya sudah ditandatangani oleh kuasanya, saya sendiri saat itu. Jadi itu bukan SPDP. Yang kami sendiri saat itu adalah klien kami, Cynthia Ingrid Kalangit, itu ditetapkan tersangka, kemudian tidak disampaikan apa alasannya. Ibu Cynthia sempat bertanya, apa salah saya Pak? Dia bilang ada deh. Nah inilah yang kami sesalkan. Kemudian mereka mengatakan bahwa sudah menyerahkan SPDP, sama sekali tidak diserahkan SPDP. Nah menurut KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bahwa SPDP itu penting diberikan kepada calon tersangka dalam rangka melakukan pembelaan diri. Ini yang tidak sama sekali tidak didapatkan oleh klien kami. Saya pikir cukup sampai di situ.